Mari teman-teman, kita belajar mengenal benda yang berada di sekitar kita. Hai, minasan, konnichiwa. Sensei, Sensei, konnichiwa. Oke, di sini saya akan membagikan bagaimana kita menggunakan modul ajar yang sudah saya buat. Nah, modul ajar ini karena modul jadi berupa cetak, tapi saya akan membagikan tutorialnya tentang modul ajar ini isinya, tapi menggunakan soft file. Karena kalau menggunakan modul ajarnya langsung, takutnya minasang tidak terlihat secara struktural. Oke, saya akan bagikan layar terlebih dahulu. Oke, apakah minasan sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi modul ajar saya ini berjudul Mengenal Benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini benda-benda yang ada khususnya di sekolah dan di rumah. Mari kita masuk ke isi dari modul. Yang pertama ini ada daftar isi untuk memudahkan minasang dalam mencari per bab dari isi modul tersebut. Ini sudah ada halaman yang tercantum. Oke. Hai, Suki. Lanjut. Nah, di sini ada peta konsep. Minasang, apa sih tujuannya dari peta konsep? Nah, saya kasih peta konsep dalam modul ini karena untuk minasang memudahkan bagaimana belajar dari apa ini di modul itu ada apa sih? Nah, di modul itu ada mengenal benda-benda di sekitar, khususnya di rumah, di sekolah, di tas, dan warna atau bentuk. Tetapi nanti saya akan menyinggung sedikit saja di rumah dan di sekolah. Oke, selanjutnya yakni ada pertanyaan pemantik. Minasang, gunanya pertanyaan pemantik itu adalah mengontrol atau memicu kreativitas dan nalarnya minasang yang awalnya itu hanya tahu mengenai hiragana katakana. Dengan adanya pertanyaan pemantik di modul ini, nanti minasang akan memicu bagaimana kalian itu mau belajar di dalam bab ini. Jadi ada kesungguhan nanti untuk melaju ke tahap berikutnya. Jadi tidak stuck untuk di hiragana dan katakana saja. Oke, selanjutnya yakni masuk ke bab 1. Bab 1 ini apa minasang? Bisa dibaca judulnya, Riri-san. mengenal partikel sederhana. Hai. Oke, jadi di bab 1 ini ada mengenal partikel sederhana. Di sini ada wa, ada des. Jadi nani-nani wa, nani-nani des. Subjek dan predikatnya. Ini sudah ada rei atau contohnya. Bisa dibaca minasang. Iren dozo. Watashi wa gakusei desu. Hai, watashi wa gakusei desu. Watashi itu artinya saya minasang. Gakusei itu artinya pelajar atau seorang pelajar. Jadi wa dan des ini adalah sebagai partikelnya. Begitu. Jadi wa ini partikel sebelum penanda subjek dan des ini untuk penanda akhir kalimat. Begitu. Selanjutnya kita langsung lanjut. Karena ini juga sama partikel-partikelnya, nanti minasang bisa baca. Karena modul ini tidak terkhususkan ke
cetak saja. Di sini ada barcode yang menuju ke isi dari pembahasan modul tersebut. Jadi minasan nggak harus membeli atau harus ada bukunya secara fisik. Begitu. Selanjutnya, yakni bab 2 mengenai kosakata kata sederhana dan kata tunjuk pronomina. Di sini saya mau Nahitsang untuk membacakan di kosakata yang ada di sekolah, 3 saja, baca secara hiragana dan juga arti saja. Nahitsang dozo. Hai. Yang pertama ada hon yang artinya buku. Yang kedua ada noto yang artinya buku catatan. Yang ketiga ada enpitsu yang artinya pensil. Baik, benar sekali. Sudah bagus dalam membaca hiragana dan katakana. Jika minasan sudah lancar dalam membaca hiragana dan katakana, nanti otomatis minasan itu bisa secara langsung untuk membayangkan dan menghafalkan objek benda yang minasan lihat. Nah, di sini ada juga benda yang ada di rumah, benda yang ada di dalam tas, warna dan juga bentuk. Ini minasan bisa langsung baca sendiri secara detail dan teliti. Nah, kita masuk ke kata tunjuk atau pronomina. Di sini ada kore, sore, dan are. Sore dan are ini artinya sama, yakni penunjuk itu. Tapi ini, minasang, pembedanya. Kalau sore itu benda dekat lawan bicara. Tapi kalau are itu benda yang jauh dari keduanya. Jadi jauh dari lawan pembicara dan juga jauh dari si pembicaranya. Oke, selanjutnya di bab 3 ini kita masuk minasang ke pola kalimat sederhana. Nih, contohnya dari pola kalimat sederhana. Saya menunjuk Airin Sang untuk membaca yang pertama ini sama yang kedua supaya Airin Sang dan Minasang itu tahu mengenai pola kalimat dan juga bagaimana kata itu yang sudah kita pelajari di bab 2 dan di bab 1. Airin Sang dozo. これは何々です。これは机です。何々はどこですか？鍵はどこですか？ Hai, benar sekali. Di sini ada kata pa, yakni penanya, sebagai penanya. Nandesu ka? Begitu. Kagi wa doko desu ka? Kuncinya ada di mana? Gitu. Apakah minasan sudah paham di pola kalimat ini? Hai. Hai. Oke. Nah, jika sudah mempelajari 3 bab inti dari modul ini, mari kita melatih pemahaman minasang di Mondai, di latihan. Oke, yang pertama, cocokkan gambar dengan kosakata. Saya menunjuk Riri Sang untuk bagaimana cara membacanya ini dan Indonesia Go ya. Jadi, cocokkan kalimat ini, yang nomor 1, dengan benda ini gambar yang ada di bawahnya. Yang pertama, Riri Sang dozo. はい。1番、鉛筆、 Hai, Indonesia Go. pensil, Hai, benar. Yang kedua, Riri Sang. 椅子、 Hai, Indonesia Go. kursi, Hai. Selanjutnya, Riri Sang. ノート、 Hai, benar sekali. Jawabnya? buku catatan, Hai, benar sekali. Yombang. 4番、消しゴム, Hai, Kesigomu. yang artinya penghapus. Hai, Lalu, Saigo. tsukue, Hai. yang artinya meja. Hai, benar sekali semuanya 5 poin itu bentar. Oke. Oke, selanjutnya. Ini juga sama minasang. Ini poin inti dari Mondai. Ini yang A, ini yang B, dan C. Minasang bisa kerjakan setelah mempelajari bab 1, bab 2, dan juga bab 3.
Di sini ada aktivitas siswa. Kenapa ada aktivitas siswa di model saya ini? Karena saya menuju pada siswa yang pemahamannya itu di luar konteks bagaimana guru itu mengajar. Jadi siswa itu ada dua kepribadian Minasa. Ada yang pemahamannya itu langsung dengan membaca buku itu langsung paham, tetapi ada juga yang dikasih project dulu atau dikasih tugas dulu itu baru paham. Gunanya ada project ini atau aktivitas siswa ini gunanya bagi siswa yang memiliki pemahaman dengan adanya soal tersebut, dengan adanya soal terlebih dahulu. Nah, dengan adanya ini siswa baru paham dengan modul ini. Di sini tuh ada banyak proyek-proyek mini dan juga proyek-proyek yang bisa dikerjakan secara individu dan secara kelompok. Oke. Hai, di sini ada evaluasi karena setiap akhir dari pembelajaran pasti ada evaluasi gunanya akan memacu pada sepemahaman siswa. Bagaimana siswa tersebut paham nggak dengan materi yang dulu-dulu atau yang sudah mereka pelajari gitu. Ini soal-soalnya dan juga di modul ini sudah ada kunci jawaban yang memudahkan Minasang untuk menggunakan modul ini. Ini ya Minasang. Nah, dan yang terakhir ini ada rangkuman. Ini merangkum dari bab 1 sampai bab akhir ini ada di sini. Jadi Minasang kalau ingin melihat lagi atau ingin memastikan materi-materi bisa langsung lihat di matome atau rangkuman. Di sini ada refleksi siswa. Refleksi siswa bisa diisi untuk evaluasi guru dan juga evaluasi murid. Evaluasi guru dengan siswa mengisi ini, itu guru akan mengevaluasi dirinya sendiri dan evaluasi terhadap modul ini. Gitu Minasang. Selanjutnya ada daftar pustaka dan yang paling penting adalah ini barcode. Barcode ini bisa diakses Minasang dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun bisa diakses. Ini linknya bisa dibuka karena di sini isinya mengenai link video, mengenai pembelajaran-pembelajaran dari bab 1 sampai bab 3 dan contoh-contoh soal. Ada berupa video dan ada yang berupa website Minasang, begitu. Baik, kita sudah mempelajari isi dari penggunaan modul mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah ada pertanyaan Minasang? Iya, wakarimasen. Hai, kalau sudah jelas, hai owarimasu otsukare sama desta. Arigatou gozaimasu. Sensei, arigatou gozaimasu. ありがとうございます。